Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fatima. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen portofolio. Menurut ahli keuangan Jeffrey Weston, portofolio dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai aktiva. Aktiva itu dapat diartikan sebagai investasi surat berharga finansial seperti deposito, properti atau real asset, obligasi, saham, dan bentuk penyertaan lainnya. Portofolio merupakan kumpulan dari instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi suatu sasaran umum investasi. Sasaran dari suatu portofolio investasi tentunya sangat tergantung pada individu masing-masing investor. Tujuan manajemen portofolio. Tujuan utama manajemen portofolio itu adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi investor atau pemilik dana dan meminimalkan risiko kerugian yang mungkin mereka hadapi nantinya. Sementara itu, berdasarkan besarnya kuasa yang diberikan pemilik dana kepada manajer investasi, terdapat dua jenis manajemen portofolio, yaitu manajemen portofolio diskresi atau discretionary portfolio management. Manajemen portofolio diskresi adalah salah satu bentuk manajemen portofolio ketika investor sebagai pemilik dana memberikan kepercayaan dan kuasa penuh kepada manajer investasi untuk melakukan investasi sesuai dengan instruksi dan tujuan investor. Sedangkan non-diskresi itu, manajer investasi memberikan saran kepada klien atau investor sehubungan dengan portofolio investasi mereka, dan keputusan akhir tetap berada di tangan investor. Proses manajemen portofolio oleh CFA, Chartered Financial Analyst, dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perencanaan, eksekusi, dan umpan balik. Di dalam manajemen portofolio terdapat 3 model, yaitu model pertumbuhan spekulatif, yang kedua model pertumbuhan jangka panjang, dan ketiga model keuntungan berjalan. Faktor-faktor dalam investasi portofolio. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Kedua, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ketiga, tingkat bunga. Dan keempat, biaya investasi. Dan yang terakhir, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Baiklah, materi terakhir yaitu risiko tingkat pengembalian portofolio. Dalam portofolio, risiko sebuah aset dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu risiko yang dapat diverifikasi. Risiko yang dapat diverifikasi disebabkan oleh peristiwa-peristiwa acak, seperti gugatan hukum, mogok kerja, program pemasaran yang berhasil dan tidak berhasil, memenangkan atau kehilangan kontrak penting, dan peristiwa-peristiwa buruk lainnya yang menipu perusahaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.